Bismillahirrahmanirrahim. Atas apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami, wa 'allimna ma yanfa'una, serta ajarkanlah kepada kami apa-apa saja yang bermanfaat buat kami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada kami agama ini serta ajarkan kepada kami ilmu tafsir. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa al-qawli wal 'amali. Ya Allah, kami mohon kepadamu keikhlasan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan kami. Amin Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah, para jamaah subuh yang saya doakan, semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini disebabkan karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidayah terbagi dua. Di sana ada hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatul taufik ini adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul irsyad, petunjuk yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Hidayatul taufik, hak prioritas Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Hidayatul irsyad, hidayah petunjuk yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di sana ada manusia yang tahu akan kewajiban salat berjamaah. Dia tahu kewajiban tersebut dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi berat melangkahkan kakinya menuju rumah Allah untuk salat 5 waktu karena tidak adanya hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang hadir di masjid ini dalam rangka salat 5 waktu, kemudian kita duduk bermajelis ilmu, ini berkat taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang taufik ini tidak ada dijual di pasaran, apalagi kita mau COD di mana, di jualan online, tidak ada. Hidayah taufik betul-betul murni pemberian Allah yang harus kita syukuri dan mesti harus kita syukuri agar supaya taufik Allah terus senantiasa bersama kita dan kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian pertama kita setelah lepas bulan Ramadan, yang dimana kita akan membahas sebuah tema yang sempat terpending atau sempat tertunda dari materi yang sempat kita ambil separuhnya di bulan Ramadan. Ya, judulnya adalah Al-Qana'ah. Ya, sifatul qana'ah. Sifat qana'ah. Huruf qa, nun, alif, ain, ta marbut. Qana'ah. Qana'ah. Yang dimana qana'ah ini bagian dari sifat yang terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan semestinya setiap muslim memiliki sifat ini. Pada bulan Ramadan yang lalu kita sudah membahas qanaah secara bahasa, yang dimana qanaah secara bahasa artinya
radiyah, ridha. Dan kata ridha ini sudah ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Ridha atau menerima, ya, menerima atau merasa cukup, bisa juga dimaknai merasa cukup, ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, kita ulang sedikit lagi, kita merefresh yang sempat kita dengarkan pada bulan Ramadan yang lalu. Adapun secara istilah, al-qana'atu hiya ridha bima a'tahu Allah bihi, yaitu ridha, menerima, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Taib, itu secara istilah, merasa ridha, merasa cukup, menerima semua pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain mendefinisikan makna qanaah, qanaah adalah ridha syakhsin bima a'tahu Allah taala wa adam al-ihtimami bima 'inda an-nas mimma yazidu 'anhu. Saya baca pelan-pelan biar antum bisa tulis. Kata ulama, qanaah secara istilah adalah ridhonya seorang manusia bima a'tahu Allah, atas apa yang Allah berikan kepadanya, ya, dari nikmat dunia. Jadi ridho atas apa yang Allah berikan dari kenikmatan dunia ini, wa adamul ihtimam bima 'indan nasi mimma yazidu anhu, dan tidak banyak memperhatikan akan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, yang dimana rezeki orang lain tersebut lebih besar atau lebih banyak. Jadi manusia ada diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, ada yang sedikit. Orang yang punya sifat qanaah tidak risih dengan kondisi tersebut, tidak risih, ya. Apakah kenikmatan dunia tersebut dalam bentuk pangkat atau jabatan, atau betul-betul murni real sebagai dalam bentuk harta benda, dia tidak merasa risih dengan rezeki-rezeki tersebut, dengan pangkat tersebut, karena dia ridha, dia merasa cukup menerima atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak perhatikan, dia tidak, ya, terganggu dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut. Baik, itu secara istilah. Para santri bisa pahami, ya. Misalnya contoh kecil dalam sifat qanaah ketika kita berbuka puasa pada bulan Ramadan yang sempat kita sebutkan. Ketika kita berbuka, kadangkala kondisi buka puasa yang ada di depan kita itu, ya, kue-kue sederhana saja, kue-kue sederhana, ya. Kemudian kita menengok di sebelah sana, teman kita di sana itu buka puasanya spesial, ya, spesial. Maka orang yang punya sifat qanaah mencukupkan diri dengan buka puasa, menu buka puasa yang sederhana itu saja, ya. Tidak mau tahu, tidak mau apalagi mau memindahkan buka puasa temannya ke tempatnya, tidak, ya. Dia tidak mau pusing kalau di sana itu lebih enak, di sana lebih lezat, ya. Dia mencukupkan diri atas apa yang Allah berikan kepada. Itu contoh kecil dari sifat qanaah.
Paham para santri? Ya, kalau Ustaz kemarin sempat sebutkan juga, ya, seseorang yang tidak iri dengan rumput tetangga, meskipun rumput tetangga itu lebih lebat, lebih hijau, lebih subur, dia mencukupkan diri dengan rumput yang ada di halamannya saja. Paham? Ya. Baik. Untuk apa kita menanamkan sifat qanaah para santri dalam jiwa kita? Untuk apa? Paling tidak ada 3 alasan buah dari sifat qanaah. Ya. Ahamiyatul qanaah. Pentingnya menanamkan sifat qanaah itu banyak, tapi paling tidak ada 3. Ada 3 garis besar wajib seseorang, bahkan kalau belum ada sifat qanaah dalam diri kita, mari kita hadirkan sifat qanaah tersebut agar kita mencapai 3 buah yang kita akan sebutkan ini. Baik, yang pertama, al-qana'atu annaha sabab li falahi sahibiha. Sifat qanaah ini adalah syarat mutlak seseorang bahagia di dunia ini. Syarat mutlak. Artinya kalau ada orang kurang-kurang kebahagiaannya atau sering merasa galau, sering merasa pusing, kita introspeksi diri. Bisa jadi sifat qanaah kita masih kurang. Wadih? Iya. Contoh, kalau kita buka puasa, kita tidak punya sifat qanaah, ya, maka kita akan begini para santri. Contoh, Masya Allah di sana enak nih. Bagaimana di sana gitu? Sakit leher ini, gerak-gerak mencari nikmat yang lebih banyak, meneropong nikmat yang lebih banyak. Sakit leher ini melihat, ya, nikmat yang lebih banyak yang Allah berikan kepada orang lain, kita tidak tenang. Maka sebaliknya, orang yang punya sifat qanaah, dia akan tenang, dia akan bahagia, dia akan beruntung. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, para santri, qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang menyandarkan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa razaqa kafafan, dan sungguh beruntung orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang merasa cukup, ridha atas apa yang Allah titipkan kepadanya. Syuf, perhatikan, kita garis bawahi yang terakhir kata Nabi, sungguh bahagia, wa qana'ahu Allahu bima atahu, sungguh bahagia orang yang merasa cukup, merasa ridha akan apa yang Allah titipkan kepadanya. Jadi bahagia, mau tenang, tanamkan sifat qanaah. Baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, buah dari sifat qanaah adalah mengundang cinta Allah, mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua mengharapkan cinta Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, itu adalah hal yang cukuplah membuat kita akan tenang di dunia dan di akhirat. Kalau kita mencintai Allah, itu adalah sebuah kewajaran. Betul para santri? Kenapa? Karena Allah beri kita nikmat yang sangat banyak. Maka kita senang, cinta, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang spesial
jika Allah yang mencintai kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Merasa cukuplah, tanamkan rasa cukup dalam jiwamu akan nikmat dunia ini, maka Allah akan cinta kepadamu. Iya, tanamkan sifat merasa cukup akan nikmat Allah, ridho akan nikmat Allah. Kalau ada sifat itu, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Kalau untuk urusan dunia ini, kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka selesailah semua itu. Hatta sampai perkara yang di luar rasio manusia, di luar akal sehat manusia, itu dapat terjadi, itu dapat dia rasakan keajaiban-keajaiban, hal-hal yang mustahil dia akan dapat rasakan kalau Allah sudah cinta kepadanya. Kita dicintai sama seorang pejabat saja atau seorang pengusaha, kadang belum kita berucap, orang tersebut, pejabat tersebut, pengusaha tersebut sudah mendatangkan hadiah-hadiah yang kita sukai. Ada orang disukai sama pengusaha, ketika nikah dia diberikan kunci rumah sama kunci mobil. Tidak main-main. Kalau istilah kita itu pasoloknya, pasoloknya bukan amplop biasa para santri. Karena dia disenangi, maka pasoloknya apa? Kalau bukan kunci rumah, kunci mobil. Karena dia disukai, dicintai sama seorang pejabat tersebut atau seorang pengusaha tersebut. Nah, bagaimana lagi kalau Allah yang cinta kepada kita? Rumah, kendaraan, dan segala apa yang ada dalam dunia ini kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kata Nabi dalam lanjutan hadis, kalau kita mencukupkan diri akan nikmat Allah, lanjutan hadis, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas, dan merasa cukuplah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari tangan-tangan manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Kita merasa cukup akan nikmat Allah dan tidak menyandarkan diri kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, tidak berusaha merampas nikmat yang ada padanya, tidak bersandar diri karena dia adalah orang yang memiliki pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Kita tidak serta-merta bermudah-mudahan untuk mengganggu hartanya, meminta hartanya, bersandar diri kepada hartanya. Tidak. Kita cukupkan diri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cukup nih. Meskipun ini susah, meskipun ini berat, kehidupan kita pahit, tapi kita tidak mengganggu harta manusia, tidak meminta-minta harta orang lain, tidak menggaruh-garuh harta orang lain, tidak. Cukup dengan harta kita sendiri. Maka apa yang terjadi? Yuhibbukan nas, maka manusia akan otomatis mencintaimu. Ada orang senang kalau kita datang meminta bantuan, dia senang. Proposal misalnya, dia akan senang. Tahu proposal? Untuk biasanya seseorang meminta bantuan ketika ada kegiatan atau ketika ada kebutuhan, baik sifatnya proposal pribadi ataupun proposal resmi, organisasi dan seterusnya. Atau contoh yang lain supaya antum lebih paham. Ada teman antum
Dia orangnya orang yang berada, ekonomi menengah ke atas lah misalnya. Ya. Dia punya uang belanja banyak, tapi antum punya sifat qanaah. Antum tidak pernah merengek-rengek untuk ditraktir, tidak. Antum biasa-biasa saja. Apalagi kalau istilah dulu anak itu, nggak tahu kalau masih berlaku sekarang, ada istilah, mohon maaf ya, tahu katang. Katang itu alat untuk menghilangkan kulit-kulit kayu misalnya, biasanya sampai halus gitu. Istilah ini dibawa kepada kehidupan sosial manusia. Ada orang memang selalu memanfaatkan orang-orang yang berduit. Istilahnya itu ya, ini nakatang ini temannya. Lalu pokoknya tugasnya itu menghabiskan uang temannya saja. Pintar memang. Nah, orang-orang seperti ini di luar dari sifat qanaah. Orang yang punya sifat qanaah itu, para santri, dia tenang saja, tidak risih dengan uang jajan temannya yang banyak. Tapi karena dia tenang, tidak mengganggu temannya. Orang yang punya harta yang banyak ini senang dengan teman yang tidak mengganggu ini. Iya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, barakallahu fikum. Demikian juga dalam skala besar. Orang yang cukup dengan nikmat Allah, ridha dengan nikmat Allah, tidak datang merengek-rengek meminta-minta kepada orang lain, maka orang lain tersebut cinta kepadanya. Baik. Ini buah dari sifat qanaah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sifat qanaahnya ada dalam hatinya, dia akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kaya yang kita maksudkan di sini bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Bukan dengan tingginya jabatan, pangkat seseorang, bukan. Bukan banyaknya deposit seseorang di bank, rumahnya setiap kabupaten atau setiap kota ada, bukan. Karena Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil ard. Bukan ukuran kekayaan seseorang dengan banyaknya harta bendanya, bukan. Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakikatnya, ghinaun nafs, kekayaan di dalam hati. Iya, itulah kekayaan yang sebenarnya, para santri yang dirahmati Allah. Kalau kita punya sifat qanaah, maka Allah akan mendatangkan kekayaan hati tersebut. Ya, meskipun kita ini hidupnya pas-pasan. Ada orang kalau kita tanya, nih, berapakah itu deposit tak di bank? Atau berapa uang yang ada di dompet tak situ? Kayak bahagia sekali kuliah. Kayaknya banyak itu uang tak kayaknya. Sekali dibuka dompetnya, kemudian diputar, yang jatuh hanya apa? Uang koin 500 rupiah. 500 rupiah. Yang kalau sekarang 500 rupiah apa anda dapat di kantin itu? Coki-coki sudah. Tidak ada, hampir tidak ada hartanya, tetapi bahagia. Jangan ditanya depositnya di bank, di dompetnya saja kondisinya kering seperti itu, tapi bahagia. Kenapa? Ada sifat qanaah dalam hatinya. Sebaliknya ada orang punya harta benda, istrinya masya Allah standar artis, kendaraannya masya Allah kendaraan yang terbaru, masya Allah depositnya jangan ditanya, ya.
Tapi apa? Apa yang dirasakan? Tidak bahagia karena tidak adanya sifat apa? Qanaah. Taib. Dalam hadis yang lain, para santri, Nabi menyampaikan dalam riwayat Muslim, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, irda bima qassamallahu laka, ridalah, terimalah, merasa cukuplah yang Allah telah berikan kepadamu. Terima ki, ridha ki, merasa cukup ki atas nikmat yang Allah titipkan kepadamu. Takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Allahu Akbar. Kalau kita merasa cukup, punya sifat qanaah, kata Nabi, takunu aghnan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Ya, mau paling kaya? Mau menjadi orang yang paling bahagia? Mau menjadi orang yang paling beruntung? Tanamkan sifat apa? Qanaah. Barakallahu fikum. Nah, ini pengulangan materi sebenarnya, materi Ramadan 2 malam 23 kemarin. Ini yang kita akan bahas selanjutnya adalah apa-apa saja yang terjadi hal negatif. Kalau tadi itu buah dari sifat qanaah, atau keuntungan orang yang sifat qanaahnya ada dalam jiwanya. Sebaliknya sekarang, apa yang terjadi kalau seorang manusia tidak punya sifat qanaah? Yang pertama, ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan beberapa poin tentang apa yang terjadi kepada manusia jika tidak punya sifat qanaah. Yang pertama, munaza'atus syahwat allati la tanalu illa bi ziyadatil mal. Seseorang akan mengikuti syahwatnya, yang syahwat itu tidak akan tenang kecuali dengan bertambahnya harta dan harta. Jadi orang yang tidak punya sifat qanaah, dirinya akan ditarik oleh syahwatnya, yang setiap manusia ini punya syahwat, dan syahwat itu tidak akan tenang kecuali dengan bertambahnya harta. Iya, itu tabiat manusia, tidak bisa kita lepas dari situ. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menyampaikan dengan gamblang, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin." Sekiranya anak cucu Adam dia punya gunung emas, bukit emas, bukan emas 10 kg, 20 kg, emasnya satu gunung. Coba, ada orang yang punya emas satu gunung? Kaya-kayanya orang di dunia ini tidak ada yang punya emas satu gunung. Kalau kebun satu gunung ada, tapi kalau emas satu gunung enggak ada. Tapi sekiranya itu ada pada manusia, ahabba an yakuna lahu wadiyani wala yamla'u fahu illa turab. Kalau dia punya emas satu gunung, dia bercita-cita untuk punya 2 gunung emas, dan itu tidak akan cukup, tidak akan berhenti sampai tanah memenuhi mulutnya, maksudnya sampai mati. Itu berhenti cari kenikmatan dunia kalau tanah sudah masuk ke dalam mulutnya, sudah masuk ke liang lahat. Itulah karakter manusia, para santri. Bayangkan, satu gunung emas dia sudah genggam, tidak cukup, berusaha mencari gunung emas yang kedua. Demikianlah manusia kalau tidak punya sifat qanaah. Dalam hadis yang lain, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin
labtagha salisan. Syuf, perhatikan. Kalau tadi yang pertama itu satu gunung emas ya. Ya. Yang kedua ini law kana ibni Adam wadiyani. Perhatikan. Kalau sudah mendapat dua gunung emas, wadiyani min mal, dua gunung harta, dua gunung emas dia sudah miliki. Allahu akbar. Ada manusia yang punya dua gunung emas. Satu gunung emas pun tidak ada ya. Tapi kalau manusia memiliki dua gunung emas, labtagha salisan, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Betapa ya semangatnya manusia akan nikmat dunia. Ya. Qala Anas, ketika Nabi membaca hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Dhananna annaha kalimatun minal Qur'an." Saya kira itu hadis yang menjelaskan tentang kalau manusia punya satu gunung emas, dua gunung emas, dia akan mencari gunung emas selanjutnya. Kata Anas, saya kira itu kalimat yang ada di dalam Al-Quran, wahyu yang datang dari Allah dalam Al-Quran. Itu kan hadis Nabi. Ketika Anas mengatakan hal tersebut, maka turunlah ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, celakalah mereka orang yang berbanyak-banyak memperbanyak hartanya, ya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia menziarahi liang lahatnya. Demikianlah manusia para santri jika jauh dari sifat qanaah. Keburukan yang kedua, tak kala seorang jauh dari sifat qanaah, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah panjangnya angan-angannya. Perhatikan, kalau orang tidak punya sifat qanaah, panjang sekali angan-angannya. Suatu ketika Nabi membuat beberapa garis di mana? Di pasir. Kemudian sahabatnya yang lain melihat, sahabat Nabi yang lain melihat. Nabi membuat satu garis pendek, satu garis yang panjang. Syuf, Nabi membuat garis yang pendek, kemudian di sampingnya itu ada garis yang panjang. Garis yang panjang ini, kata Nabi, adalah angan-angan manusia, sedangkan garis yang pendek ini adalah ajalnya, usianya. Jadi memang manusia itu angan-angannya melebihi umurnya, melebihi usianya, panjang sekali. Ya. Dan kalau kita tidak punya sifat qanaah, kita akan persis seperti apa yang digambarkan oleh Nabi ini. Angan-angan kita akan dunia ini sangat panjang. Mau ini, mau itu, mau ini, mau ini, itu. Padahal umurnya hanya segini, angan-angannya segini. Ya. Maka kata Nabi alaihissalam dalam sebuah hadis, ya, aksiru hadhimil lazzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, ya, yaitu kematian, agar supaya kita ini tidak panjang angan-angan seperti manusia kebanyakan di zaman ini. Nasallahu salama wal afiyah. Yang ketiga, keburukan dari tidak adanya sifat qanaah dalam hati kita, kita sering bersangka buruk kepada Allah. Kenapa si fulan banyak hartanya? Kenapa di sana bagus rumahnya? Kenapa di sana bagus kendaraan? Kenapa di sana cantik istrinya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Allah tidak adil. Kan begitu. Bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, bersangka buruk kepada Allah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, a'zamudz dzunubi 'indallah isa'atul dhanni bihi
dosa yang paling besar di sisi Allah adalah bersangka buruk kepadanya. Terakhir kita ambil, masih ada sebenarnya 2 bab, tapi kita lompat yang bab yang terakhir. Apa kiat untuk kita menjadi atau mendatangkan atau menumbuhkan sifat qanaah dalam hati kita? Apa kiatnya? Ya. Yang pertama, hendaklah kalian senantiasa mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh Nabi berikut ini. Ada doa yang bermakna atau yang berbunyi, Allahumma qanna'ni bima razaqtani. Ya Allah, tanamkanlah sifat qanaah atas rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Ya, kita memohon sifat qanaah, karena tidak ada yang mampu menanamkan sifat qanaah kepada jiwa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa barik li fihi, dan berkahi ya Allah rezeki yang Engkau berikan kepadaku atau rezeki yang ada padaku. Ya, biar sedikit mucek dek nakuma barakkai, itu lebih baik. Maka untuk biar berkah harta kita, kita berdoa, wa barik li fihi wakhluf alayya kulla ghaibatin bi khairin, dan gantikan semua yang hilang dariku ya Allah dengan ganti yang lebih baik. Ini doa ya datang dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma qanna'ni bima razaqtani. Ya Allah, tanamkan sifat qanaah atas rezeki yang Engkau berikan kepadaku, wa barik li fihi, dan berkahilah rezeki yang ada padaku, wa akhluf alayya kulla ghaibatin bi khair, dan gantikan rezeki yang hilang dariku dengan rezeki yang lebih baik. Allahu akbar. Kiat yang kedua agar kita memiliki sifat qanaah adalah yang sering-sering memandang ke atas. Maksudnya memandang ke langit, bukan memandang kepada orang yang lebih banyak nikmatnya, yang lebih banyak rezekinya. Jangan sering-sering memandang kepada orang yang seperti itu. Ya, jangan sering-sering lihat orang yang masya Allah nikmatnya itu lebih banyak, lebih besar, lebih mewah, lebih megah. Jangan sering-sering lihat seperti itu, jangan. Akan tapi sering-seringlah memandang ke bawah, orang yang rezekinya lebih rendah, ya. Orang yang nikmatnya mungkin di bawah kita, orang yang mungkin dia kesehatannya di bawah kita. Sering-sering lihat orang yang seperti itu. Ya, kata Nabi SAW, "Iza ra'a ahadukum man fawqahu min malin wa khalqin." Kalau engkau melihat orang yang di sekitar kamu, di sekitar kalian, yang dia di atas dari segi harta dan ciptaannya atau dalam segi bentuknya, fal yanzur ila man asfala minhu, maka hendaklah dia melihat orang yang lebih di bawahnya. Unzur, ya. Kemudian di hadis yang lain mengatakan unzur ila man huwa asfala minkum. Sering-seringlah lihat orang yang di bawah kalian. Wala tanzur ila man huwa fawqakum, dan jangan sering-sering menengok kepada orang yang ada di atas kalian. Dzalika li'alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian itu membuat kalian mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Kalau kita lihat orang yang ekonominya di bawah daripada kita, apa yang muncul dalam hati kita para santri? Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang lebih berat kehidupannya daripada saya. Oh, ternyata masih ada orang yang lebih kecil rumahnya daripada saya. Oh, ternyata masih ada orang yang lebih sempit ekonominya daripada saya. Maka kita akan bersyukur. Tapi kalau kita melihat orang yang kaya terus, dah besar rumah, kita kudung rumah tak cuma gubuk-gubuk. Padahal ada orang yang lebih di bawahnya lagi. Ya, maka kenikmatan atau sifat qanaah itu kita sedikit demi sedikit hilangkan dalam jiwa kita kalau kita sering menengok orang yang di atas kita. Maka kata Nabi, sering-seringlah menengok orang yang di bawah kalian. Yang terakhir
Kalau kita misalnya sudah sulit ya menjaga jiwa, takjub dengan kehidupan dunia seseorang, maka di antara obatnya kata Nabi, ucapkanlah kalimat ini, labbaik, labbaik, saya penuhi undanganmu ya Allah. Innal 'ishata 'ishul akhirah, sungguh kehidupan yang sebenarnya ada pada kehidupan akhirat. Saya tidak mau terganggu dengan ini. Ini masih dunia ini, ya. Katakan innal 'isha, sungguh kehidupan yang sebenarnya 'ishul akhirah, ada pada kehidupan akhirat. Kalau kita sudah tanamkan bahwa semua yang di dunia ini sementara, akan hilang, akan ditinggalkan, kehidupan yang sebenarnya di akhirat, maka kita akan ya memiliki sifat qanaah. Hendak itu sebentar gitu, sebentar akan ditinggalkan. Kalau bukan dia tinggalkan, hartanya yang tinggalkan. Kita tenang, merasa tenang, karena sebenarnya kehidupan ada pada negeri akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada yang salah itu datang dari saya pribadi, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim hadal majlis bi du'ain kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.